Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillahi wa ni'matillah. Ketika kita menilik perjalanan kematian seseorang, pada saat-saat menjelang sakaratul maut, alangkah naifnya dan sulitnya. Karena ketika manusia berbaring di atas kasur menjelang sakaratul maut, tidak disadari apabila misalnya insya Allah dikasih kasaf oleh kita yang berada di sekelilingnya, kita akan bisa menyaksikan secara gaib banyak sekali terikut campurnya jin-jin kafir ataupun iblis untuk datang menuntun dan menyertai perjalanan jiwa diri daripada seseorang yang calon meninggalkan dunia ini. Bagi yang tidak belajar mengenal diri, insya Allah kasihan sekali anakku, karena pada saat mau meninggalkan dunia bisa jadi datang jin atau iblis ini menyerupai arwah bapaknya, ataupun korin jin yang ada pada dirinya menyerupai arwah ibunya, arwah bapaknya, arwah keluarganya yang sudah meninggal, kemudian menuntun datang lalu mengajak. Itu yang pertama. Sampai di pertengahan hilang, tidak lagi tertuntun maksimal. Datang lagi tatapan daripada yang calon meninggalkan dunia atau yang disebut dengan sakaratul maut atau sedang mengalami sakarat ini, melihat lagi segala macam amal kita. Amal buruk kita pun akan menjelma menjadi diri kita datang meminta dan menjemput dengan berjubah putih. Amal baik kita pun datang menjemput. Berbagai macam kemaksiatan dan tingkah laku perbuatan-perbuatan yang kita pada saat itu datang, kita tidak menandai dan tidak menghafalnya karena kita tidak punya alat untuk itu. Mengapa? Karena selama hidup kita tidak pernah belajar mengenal diri, tidak pernah belajar mengasah, mengasuh dan mencucikan, membersihkan hati sehingga menajamkan ketajaman nur Muhammad, cahaya Muhammad. Hijab daripada hawa bumi itu akan menjadi tebal, dinding hawa bumi itu menjadi tebal. Dan pada saat jelang sakratul maut lama sekali anakku. Karena apa? Karena daya tahan kecintaan dunia lebih tinggi. Hawa bumi ini mempertahankan agar jiwa tidak bisa berangkat menuju negeri Nur Muhammad, menuju alam Allah subhanahu wa ta'ala, menuju pindah alam barzah ataupun alam arwah namanya. Allahu Akbar. Ketika mau meninggalkan dunia, mata ini tertatap dan menatap terus, wahai anakku. Lama sekali. Semua gambaran-gambaran bumi akan berkecamuk, berusaha memperjuangkan untuk mempertahankan jiwa ini agar jangan sampai meninggalkan dunia. Kemudian bertaruh melawan hawa-hawa rabaniyah. Jadi pertarungan antara hawa rabaniyah dan hawa bumi. Hawa rabaniyah ingin menyelamatkan jiwa untuk tenggelam di dalam Nur Muhammad. Hawa rabaniyah mempertahankan agar jiwa menang dan selamat untuk bisa pindah meninggalkan dunia menuju ke alam barzah atau alam kubur. Tetapi hawa bumi justru mempertahankannya. Apalagi sepanjang hidupnya, solatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya ketika beriftitah hanya munafik saja. Tidak ikhlas karena Allah, tetapi agar ria, takabur, ujub dan sombong agar dipuji. Intinya bahwa ketika seseorang belum belajar mengenal dirinya, belum belajar mengenal jiwanya, maka sepanjang hidup jiwanya tidak pernah melaksanakan sholat, nafasnya tidak pernah melaksanakan sholat. Oleh karena itu ketika mau pulang meninggalkan dunia menuju kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, enggan rasanya dia mau meninggalkan dunia ini anakku. Karena dia telah dipeluk, dia telah diliputi, dia telah ditotalitaskan kehidupannya selama hidup di bumi ini dengan hawa-hawa bumi. Hawa bumi telah menutupinya. Untuk itu maka ya Allah ya Karim, selama hidup tidak ada memang upaya untuk membersihkan dan mensucikan hawa bumi ini, untuk menghancur dan meluluhlantahkan, membumi hanguskan hawa bumi ini. Tidak pernah ada upaya itu.
Melalui zikrullahkah? Melalui amal ibadah apakah? Melalui tafakurkah? Melalui sholatkah? Melalui puasakah? Melalui membacakan Al-Qur'ankah? Insyaallah, summa na'udzubillah. Tetapi kalau barang siapa selama hidupnya walaupun dia belum belajar mengenal diri, tetapi dia mengamalkan syariatnya dengan baik, rukun Islamnya dia amalkan dengan baik, insya Allah hawa-hawa bumi bisa dapat teratasi. Ada amal baiknya, ada cahaya sholatnya yang akan bergabung di dalam hawa rabbaniyah. Cuman ada perbedaan anakku. Ketika amal sholat, cahaya sholat yang menuntun perjalanan menuju alam barzah, sakaratul maut itu memang agak baik karena tertuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah walaupun jasmaninya hancur dimakan tanah karena dia tidak pernah belajar istinja dengan baik dan maksimal, namun keberangkatan dia menuju alam barzah, jiwanya berwujud ruh, berwujud nur, tetapi tidak total nur solatnya dengan sempurna yang menguasai daripada jiwanya, sehingga dia wajib masih diperiksa di alam kubur. Insya Allah ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, akan dibantu dengan talqin oleh yang membacakan talqin ketika setelah dikuburkan. Insya Allah maka dia pun harus melalui etape dan tahapan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Namun ada satu tahapan yang baik, jiwanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam tahapan-tahapan pemeriksaan oleh para malaikat. Insya Allah. Sementara yang sudah belajar mengenal diri walaupun belum sampai maqam ma'rifat sempurna, alhamdulillah wa syukurillah, sudah jelas ketika kita mau meninggalkan dunia, maka diri yang sudah kita kenal sepanjang kita hidup itulah yang akan berwujud dan ditutupi oleh Nur Muhammad dengan cahaya Muhammad, datang memberikan tanda kepada kita sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia, insya Allah. Maka ketika diri kita ini berangkat menuju alam kubur, para malaikat sudah menempatkan tempat kedudukan kita di alam arwah. Kalaupun tidak sampai ke makom para wali Allah, maka kita berada di alam arwah yang baik, alam arwah yang istimewa, yang khususnya, yang tidak akan lagi kita ditanyakan di alam kubur. Itu perbedaannya, tidak ditanyakan lagi di alam kubur. Karena ketika manusia cahaya ini menuju alam kubur, maka malaikat munkar pun sujud mengatakan bahwa kami tidak melihat engkau wahai fulan, tetapi kami melihat Zat yang menciptakan kami. Maka silakanlah engkau berangkat menuju ke istanamu, menuju ke rumahmu. Insya Allah dituntun oleh malaikat zabania dan ruhani yang mengantar ke rumah atau istana kita, wahai anakku. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa agar kiranya kita yang belajar mengenal diri, kita tidak menemukan gangguan dan cobaan ketika datangnya sakaratul maut. Karena kita telah belajar mati sebelum kita mati. Mutu qabla anta mutu. Maka pengalaman-pengalaman sebelum kita mati, jelang datangnya kita mati telah kita tahu. Tanda-tanda kita mati telah kita tahu, anakku. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu rasa, belajar ilmu rasa, belajar ilmu Nur Muhammad ini, maka kita semakin terang benderang Allah memberikannya agar kita tahu kisah perjalanan kita datang, kisah perjalanan pula kita pulang menuju ke hadirat sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.